Di sebuah pelosok Cianjur, ada satu jalan tanah yang membelah hutan lebat. Warga desa menyebutnya jalan kematian, karena konon siapapun yang berani melaluinya setelah Isya tidak akan pernah sampai ke tujuan. Ada yang hilang, ada yang ditemukan pingsan dengan wajah membiru, bahkan ada pula yang kembali dalam keadaan linglung, seolah jiwanya terseret dari raga. Sejak kecil, Jajang sudah sering mendengar cerita itu. Setiap kali malam tiba, ibunya selalu menutup pintu rapat-rapat dan berkata, "Jangan pernah lewat jalan hutan setelah maghrib. Itu jalannya para pocong." Namun, semakin ia dilarang, semakin besar pula rasa penasarannya. Baginya, kisah tentang hantu hanyalah bualan orang tua untuk menakut-nakuti anak. Suatu sore, di warung kopi yang berada di pinggir desa, Jajang mendengar perbincangan para tetua. Mereka membicarakan seorang pemuda bernama Wawan yang hilang 3 hari lalu. Wawan nekat melintas di jalan itu ketika pulang dari pasar malam. Sampai hari ini, ia belum kembali. Yang ditemukan hanyalah sandal jepitnya di tepi jalan tanah, masih basah oleh embun. Suasana warung mendadak hening. Hanya suara angin menembus celah papan kayu. Jajang menatap wajah-wajah tua yang pucat ketakutan. Lalu ia terkekeh kecil. Ah, masa ia cuma gara-gara lewat jalan itu bisa hilang? Paling Wawan kabur sama pacarnya, ucapnya dengan nada meremehkan. Tatapan orang-orang langsung menusuknya. Seorang kakek dengan rambut putih bergumam lirih, "Anak muda, kau tidak tahu apa-apa. Jalan itu bukan jalan biasa. Itu bekas kuburan massal, tempat ratusan mayat dibuang tanpa doa." Kalimat itu membuat warung seolah membeku. Jajang merinding, meski ia cepat-cepat menyembunyikan rasa takutnya. Baginya, cerita itu tetap terlalu dilebih-lebihkan. Namun, ada rasa penasaran yang tumbuh. Benarkah jalan yang tampak sepi itu menyimpan rahasia kelam? Malam harinya, bulan separuh menggantung di langit. Jajang duduk di depan rumahnya, menatap kegelapan yang menyelimuti hutan. Suara jangkrik bersahutan, dan dari kejauhan terdengar gonggongan anjing. Dalam hati, ia bertekad membuktikan bahwa semua omongan itu hanya tahayul. Ia ingin menjadi satu-satunya pemuda yang bisa melewati jalan itu tanpa masalah. Menjelang pukul 11 malam, Jajang mengeluarkan senter kecil dan menaiki motornya. Ibunya yang sudah setengah tertidur sempat menegur, "Jangan pergi, Jajang. Malam ini bukan malam biasa." Tapi ia hanya tersenyum menenangkan. "Tenang, Bu. Aku cuma sebentar." Motor tuanya meraung pelan menembus dingin malam. Jalan desa yang biasanya ramai siang hari kini kosong melompong. Pohon-pohon bambu di kiri kanan berderit ditiup angin. Aroma tanah basah memenuhi hidungnya. Ketika sampai di mulut jalan terlarang itu, Jajang berhenti sejenak. Dari kejauhan, jalan tanah itu tampak biasa saja. Gelap, sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Namun, ada hawa aneh yang menyergap. Udara terasa lebih dingin, dan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia menarik napas panjang. "Aku tidak boleh kalah oleh cerita kosong," gumamnya. Senter ia nyalakan, motor ia gas perlahan. Ban melindas tanah lembek, meninggalkan jejak panjang. Suara hutan semakin jelas. Serangga malam, ranting patah, dan sesuatu yang terdengar seperti desahan. Semakin masuk, suasana makin mencekam. Jajang merasakan jalan ini tidak sepanjang biasanya. Seolah-olah jarak terus memanjang, membuatnya ragu apakah ia masih berada di tempat yang sama. Tiba-tiba, dari arah kanan terdengar suara tertawa, parau, berat, dan patah-patah, seperti suara dari tenggorokan yang terikat. Senter Jajang bergetar di tangannya. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada rumpun pohon pisang yang bergoyang pelan. Angin? Tidak mungkin. Udara begitu diam. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Jantungnya berdentum kencang. Ia ingin memutar motor, tetapi roda terasa berat. Seakan ada tangan tak terlihat yang menahan. Tawa itu berubah menjadi erangan panjang, membuat dadanya sesak. Di ujung sorotan senter, ia melihat sesuatu bergerak. Putih,
loncat pelan di antara batang pisang. Sekali, dua kali, lalu menghilang. Jajang tertegun. Nafasnya tercekat. Di tanah yang ia lewati, sepotong kain kafan kotor tergeletak. Basah, berlumur tanah, dengan bau busuk yang menusuk. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya lirih. Ia memungut kain itu dengan tangan gemetar. Baru saja ia ingin menjatuhkannya, terdengar bisikan tipis di telinganya. Bukan dari kanan, bukan dari kiri, melainkan dari belakang kepalanya sendiri. "Baliklah, ini bukan jalan untuk orang hidup." Jajang menoleh refleks, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok pucat berdiri di antara pepohonan. Kepala miring, kain putih menjuntai. Tubuhnya melompat sekali, lalu lenyap begitu saja. Senter mati, motor padam, jalan menjadi gelap gulita. Hanya detak jantung Jajang yang terdengar, memukul dadanya tanpa henti. Dan pada saat itu ia menyadari satu hal, larangan yang selalu dikatakan ibunya, bukan sekadar cerita kosong. Gelap pekat menelan pandangannya. Senter padam, motor pun mati. Hening malam mendadak menyesakkan. Seakan semua suara makhluk hidup berhenti bersuara. Namun di tengah kegelapan itu, telinga Jajang menangkap sesuatu. Tawa parau, retak, dan aneh. Bunyinya bukan seperti manusia, melainkan seperti pita suara yang tercekik kain. Tawa itu menggema di antara pohon pisang yang berdiri rapat di sisi jalan. Batang-batangnya tinggi, daun-daunnya menjuntai, bergoyang pelan meski udara sama sekali tidak bergerak. Jajang menelan ludah. Tangannya meraba-raba, mencoba menyalakan motornya kembali. Tidak berhasil. Ia mengutuk dirinya. Mengapa harus nekat melewati jalan ini? Tawa itu semakin jelas. Kini bercampur erangan panjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik rumpun pisang, muncul bayangan putih. Loncat sekali, jatuh lagi, lalu hilang. Seperti sedang mempermainkan mangsa. "Siapa? Siapa di sana?" Suara Jajang pecah, nyaris tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Tak ada jawaban. Hanya kain putih lusuh yang jatuh dari antara daun pisang. Kain itu tergeletak di tanah, basah, dengan bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Bau anyir menusuk, membuat perutnya mual. Jajang mundur selangkah, matanya terbelalak. Ia teringat cerita kakek tua di warung kopi siang tadi. Jalan itu bukan jalan biasa. Itu bekas kuburan massal, tempat ratusan mayat dibuang tanpa doa. Apakah yang barusan melompat di depan matanya adalah salah satu arwah dari kuburan itu? Tubuh Jajang bergetar. Ia ingin lari, tetapi kaki seperti terpaku. Saat itulah ia mendengar bisikan di telinganya, sama persis seperti sebelumnya. "Baliklah, ini bukan jalan untuk orang hidup." Bisikan itu begitu nyata, begitu dekat, seperti keluar dari mulut seseorang yang berdiri persis di belakangnya. Dengan panik, Jajang menoleh cepat. Matanya menangkap sesuatu. Sekelebat kain putih melayang di antara batang pohon. Sosok itu tidak berwajah, hanya kepala miring dengan kain kafan terikat rapat. "Pocong!" Jajang tercekat. Sosok itu menatapnya tanpa mata. Namun ia merasa seolah dirinya sedang dipandangi dari balik lipatan kain kafan. Lalu pocong itu melompat sekali lagi. Suaranya berderak, lalu menghilang begitu saja. Jajang berlari meninggalkan motornya. Kakinya menembus lumpur, napasnya memburu. Tetapi kemanapun ia berlari, tawa itu tetap mengikuti. Datang dari arah berbeda, bergantian, seakan pocong itu tidak hanya satu. Suara itu bukan lagi sekadar tawa. Ada keluhan, ada tangisan samar yang menyusup di antara jeda. Seolah ratusan jiwa ikut bersuara dari balik tanah. Jajang menutup telinga, berteriak sekeras-kerasnya, tapi suara-suara itu tetap menembus kepalanya. Tiba-tiba, di hadapannya muncul cahaya samar. Api obor. Seseorang berdiri di ujung jalan, tubuhnya bungkuk, wajahnya ditutupi kain hitam. Jajang berhenti mendadak. Ia tidak tahu apakah harus lega atau semakin takut. Orang itu mengangkat obor tinggi-tinggi, lalu berkata dengan suara serak, "Kalau kau ingin selamat, jangan menoleh ke belakang."
Napas Jajang memburu. Jantungnya hampir pecah. Ia ingin bertanya siapa orang itu, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba terdengar suara berat di belakangnya. Suara tanah tergerus, seperti ada yang sedang bangkit dari dalam bumi. Ia tidak berani menoleh. Namun bau busuk yang menyengat membuatnya hampir muntah. Dari balik tanah, terdengar jeritan lirih. "Kafani aku, kafani aku." Jajang menutup wajahnya, lalu berlari ke arah cahaya obor itu. Jalan seakan memanjang tanpa ujung. Ketika akhirnya ia berhasil melewati batas hutan, suara tawa itu lenyap. Angin kembali berhembus normal. Namun, sosok pembawa obor tadi menghilang, seakan ditelan malam. Jajang berdiri terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke arah jalan gelap di belakangnya, dan melihat motor tuanya masih tergeletak di sana, tepat di samping kain kafan yang jatuh tadi. Hanya satu pikiran yang berputar di kepalanya. Apa sebenarnya yang bersemayam di jalan itu? Suasana malam itu masih terbayang jelas di benak warga, terutama setelah terdengar kabar bahwa pocong yang muncul bukan sekadar menampakkan diri, tetapi menangis lirih di pinggir jalan. Tangisan itu, menurut beberapa saksi, bukan tangisan biasa. Suaranya serak, parau, seakan berasal dari dalam tanah, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar langsung berdiri. Rina, yang malam sebelumnya melihat sosok itu melompat-lompat menuju kebun bambu, kini dilanda kebingungan. Ia bahkan tak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi tanya, kenapa pocong itu menangis? Bukankah biasanya makhluk itu hanya muncul menakuti manusia? Keesokan harinya, Rina mencoba memberanikan diri keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Namun, langkahnya terhenti di persimpangan jalan dekat kebun bambu. Dari kejauhan, ia melihat bekas jejak tanah yang basah, seolah ada sesuatu yang meloncat dengan ritme aneh semalaman. Warga yang lain pun ramai membicarakan hal yang sama. Ada yang berspekulasi bahwa tangisan pocong itu pertanda ada arwah yang belum tenang. Ada juga yang percaya bahwa itu adalah tanda kemunculan pocong, pindahan, arwah yang sengaja dipindahkan dari kuburan lama ke desa tersebut. Malamnya, suasana semakin mencekam. Tidak hanya satu orang, melainkan hampir seluruh warga kampung mendengar suara tangisan di tengah jalan. Mereka yang penasaran mencoba mengintip dari jendela, tapi yang terlihat hanyalah jalanan sepi dengan kabut tebal yang tidak biasanya turun. Tiba-tiba, terdengar lagi suara itu, lebih keras, lebih menyayat. "Pulang, pulang, pulang." Seorang bapak tua, Pak Ahmad, yang dikenal pemberani, akhirnya memutuskan untuk keluar membawa senter. Ia berjalan pelan menelusuri jalan yang menuju kebun bambu. Warga lain hanya berani mengikuti dari jauh. Saat sinar senternya menembus kabut, tampak jelas sosok pocong berdiri kaku, tubuhnya bergetar, dan matanya, anehnya, meneteskan cairan hitam pekat. Tangisnya membuat siapapun yang melihat tak sanggup menahan rasa ngeri bercampur iba. Pak Ahmad mencoba memberanikan diri untuk berbicara. "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kau inginkan di kampung ini?" Namun, sosok itu tidak menjawab. Hanya terdengar isak tangis yang semakin keras. Pocong itu kemudian berbalik dan melompat masuk ke dalam kebun bambu, menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, warga semakin resah. Tidak ada satupun yang berani melewati jalan kampung pada malam hari. Bahkan, anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib. Rina semakin penasaran dan mencari tahu pada seorang ustadz di kampung sebelah. Ustadz tersebut berkata hal mengejutkan. Tangisan pocong bukanlah pertanda biasa. Itu bisa berarti ia pernah dizalimi ketika masih hidup, atau bahkan saat ia sudah dikubur. Ucapan itu membuat Rina merinding. Apalagi, ia teringat bahwa 3 bulan lalu ada seorang pemuda bernama Dani yang meninggal secara misterius setelah dituduh mencuri. Pemuda itu memang dimakamkan tidak jauh dari kebun bambu. Pertanyaannya, apakah tangisan pocong itu adalah arwah Dani yang bangkit mencari keadilan? Twistnya semakin terasa ketika malam berikutnya. Tangisan itu terdengar lagi. Namun kali ini, bukan di jalan, melainkan tepat di depan rumah Rina. Suara itu terdengar jelas, memanggil namanya. "Rina Aa." Hoax untuk episode selanjutnya.
Apakah benar pocong itu adalah arwah Dani? Mengapa ia memanggil nama Rina? Dan apa rahasia kelam yang disimpan kampung itu? Jajang terpaku, keringat dingin menetes di pelipisnya, karena suara yang tadi memanggil namanya terdengar jelas dari arah kebun belakang rumah. Ia memberanikan diri melangkah, meski kakinya terasa lemas. Lampu sentir kecil yang ia bawa bergetar bersama tangannya. Bayangan pohon-pohon pisang di belakang rumah menari seperti sosok-sosok yang siap menerkam. Jang. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih lirih, seolah ada seseorang yang sangat menderita. Jajang mendekat. Matanya menajam menembus gelap. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Seonggok kain putih tergantung di dahan pohon pisang, bergoyang pelan seperti tubuh manusia yang digantung. Wajahnya tertutup rambut panjang kusut. Jajang mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup tak terkendali. Astagfirullah, jangan-jangan ini pocong atau arwah yang dikirim, bisiknya dengan suara gemetar. Tiba-tiba kain putih itu bergerak. Bukan hanya bergoyang karena angin, melainkan seolah-olah kepalanya menoleh perlahan ke arah Jajang. Dari balik rambut kusut itu, tampak dua mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Jajang, kau sudah menuduhku. Aku datang menagih janji. Suara itu berubah serak, dalam, dan bergema, seakan keluar dari perut bumi. Jajang tak sanggup menahan diri lagi. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah. Hampir terjatuh berkali-kali karena tanah licin. Sesampainya di dalam, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Lalu terduduk sambil memegangi dadanya yang berdetak kencang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah, dari arah dalam rumah, terdengar suara kursi bergeser sendiri. Seolah ada yang baru saja masuk. Padahal ia yakin pintu sudah terkunci rapat. Jajang tercekat, merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Angin malam makin kencang, membuat dedaunan bambu bergesekan seperti bisikan yang memanjang. Kakinya seolah berat untuk melangkah, padahal hanya beberapa langkah lagi sampai ke rumah. Dari sudut matanya, ia melihat kilatan merah kecil, seperti sepasang mata menyala menembus kegelapan. Detak jantungnya berpacu. Jajang ingin berlari, tetapi tubuhnya kaku. Ia mengerjap, berharap itu hanya perasaan lelah. Namun kilatan itu makin jelas. Seolah-olah ada yang berdiri, menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah kebun belakang rumahnya. Suara seperti benda jatuh, lalu diikuti suara decit panjang yang menggores telinga. Jajang memberanikan diri melangkah, memanggil lirih. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan dadanya. Ia melangkah lebih cepat, membuka pintu rumah dengan tangan gemetar, lalu menutupnya rapat. Ibunya yang masih terjaga langsung menoleh dengan wajah khawatir. "Jajang, kenapa pucat begitu? Ada apa di luar?" Jajang menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Enggak, Bu, mungkin cuma hewan lewat." Namun dalam hatinya, ia tahu apa yang dilihatnya tadi bukan sekadar hewan. Tatapan itu begitu nyata, begitu dingin. Malam itu ia hampir tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu muncul lagi, seolah menunggu di luar jendela. Sesekali, ia merasa mendengar suara ketukan pelan di dinding kayu rumah, berulang-ulang, seperti isyarat dari sesuatu yang ingin masuk. Pagi harinya, Jajang berusaha melupakan kejadian itu. Ia membantu ibunya di dapur, lalu bersiap berangkat ke sawah bersama beberapa tetangga. Namun, rasa was-was tidak juga hilang. Di tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh suara bisik-bisik para tetangga yang tampak membicarakan sesuatu dengan wajah serius. "Ada lagi yang sakit mendadak," kata salah satu dari mereka. Katanya, Pak Amir semalam tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Sampai sekarang belum siuman. Jajang ikut tercekat mendengarnya. Beberapa hari lalu, ia sudah melihat banyak hal janggal. Ayam tetangga mati mendadak, suara-suara aneh di malam hari, dan kini orang-orang mulai jatuh sakit misterius. Hatinya makin yakin, desa mereka sedang diganggu sesuatu yang tak terlihat. Saat berada di pematang sawah,
Jajang mendengar suara panggilan samar dari arah hutan kecil di pinggir desa. Suara itu terdengar pelan, namun jelas menyebut namanya. Jang. Ia berhenti, menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Teman-temannya yang berjalan di depan tidak mendengar apa-apa. Jajang, ayo cepat, seru salah seorang tetangganya. Ia mengangguk, tapi langkahnya goyah. Suara itu masih bergema di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Menjelang sore, setelah pulang ke rumah, ia menemukan sebuah benda aneh tergeletak di teras. Sebuah boneka kecil dari jerami, dengan wajah digambar kasar menggunakan arang. Anehnya, di dada boneka itu tertancap jarum panjang berkarat. Jajang memungutnya dengan tangan bergetar, lalu menunjukkan pada ibunya. Wajah ibunya langsung pucat pasi. Jajang, ini bukan mainan. Ini tanda-tanda kiriman orang, katanya dengan suara parau. Jajang terdiam. Perasaan takut, bingung, dan marah bercampur jadi satu. Malam itu, ia sadar satu hal, gangguan yang menimpa desa mereka bukan kebetulan. Ada seseorang yang sengaja mengirimkan teror, dan entah kenapa, dirinya seolah menjadi sasaran. Kalimat itu masih terus berputar di kepala Jajang. Jangan biarkan aku masuk ke tubuhmu. Kalau itu terjadi, semuanya terlambat. Bisikan lirih dari sosok bayangan yang menyerupai dirinya sendiri terasa begitu nyata, seolah bukan sekadar mimpi. Malam itu, Jajang kembali sulit memejamkan mata. Di luar jendela, suara angin menderu, membawa aroma tanah basah yang anehnya bercampur dengan bau kemenyan terbakar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar yang berderit pelan, padahal tak ada angin. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di depan rumah. Duk, duk, duk. Seperti seseorang menyeret kakinya. Jajang memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Matanya langsung membelalak. Di depan rumah, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Asep, sahabatnya yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Tubuh Asep tampak kaku. Wajahnya pucat dengan mata kosong, namun ia tersenyum aneh ke arah Jajang. Jan, ikut aku. Suaranya parau, bergema tak wajar. Jajang tersentak mundur. Dadanya berdebar keras. Asep. Suaranya bergetar, bercampur antara rindu dan ketakutan. Sosok itu melangkah semakin dekat ke pintu. Tangannya terjulur seperti hendak mengetuk. Tapi yang terdengar bukan ketukan kayu, melainkan suara cakar di daun pintu, panjang dan melengking. Jajang segera meraih mushaf kecil yang ada di meja. Bibirnya gemetar membaca ayat-ayat suci. Semakin keras ia membaca, semakin kabur wujud Asep di depan rumah. Namun sebelum lenyap, sosok itu sempat berteriak, "Kau tak bisa lari, Jan. Mereka sudah menunggu." Setelah itu, sunyi. Jajang terduduk lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi ia sadar, semua ini belum berakhir. Justru semakin nyata, karena kali ini yang datang bukan hanya bayangan, melainkan seseorang yang sudah mati. Dalam hati, Jajang bertekad, ia tak bisa lagi hanya menunggu. Besok, ia harus mencari jawaban, entah dari guru spiritual atau orang yang lebih paham. Karena jika terus dibiarkan, ia merasa dirinya bukan hanya akan kehilangan akal, tapi juga jiwanya. Tangisan istriku malam itu masih terdengar lirih, meski aku sudah mencoba menenangkannya dengan doa-doa. Namun tiba-tiba, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan yang melengking, seolah ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Aku segera mendekat, mengguncang bahunya. "Sabar, jangan takut, aku ada di sini." Tapi matanya terbuka lebar, menatap ke arah sudut kamar dengan ketakutan luar biasa. Bang, di situ, bayangan hitamnya masuk lagi. Bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Aku menoleh cepat, dan benar saja, bayangan itu kini semakin jelas. Tingginya hampir menyentuh langit-langit kamar. Matanya merah menyala, dan suaranya bergema lirih seperti desis ular. Tubuhku gemetar, tapi aku tahu, malam ini aku tidak bisa lari lagi. Aku meraih Al-Quran di meja kecil, membukanya dengan tangan bergetar. Lantunan ayat-ayat suci langsung menggema di ruangan.
Suara itu membuat bayangan hitam meringkuk, lalu melolong panjang. Namun semakin keras aku membaca, semakin keras pula ia melawan. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat lampu kamar padam. Gelap gulita menyelimuti, hanya suara ayat yang terdengar bercampur dengan lolongan makhluk itu. Istriku kini terisak sambil memelukku erat. Tubuhnya gemetar hebat. Kalau aku berhenti, dia akan masuk ke tubuhmu. Teriakku sambil terus membaca dengan suara serak. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan digedor keras. Seolah ada yang mencoba masuk. Tok, tok, tok. Suaranya begitu keras, sampai dinding rumah bergetar. Aku tahu, malam ini bukan hanya satu makhluk yang datang. Ada lebih banyak yang dikirim untuk menghancurkan kami. Namun di tengah kekacauan itu, aku mendengar adzan berkumandang dari masjid desa. Suara adzan itu menusuk gelapnya malam, membawa hawa sejuk yang menenangkan. Bayangan hitam itu mendadak menjerit kesakitan. Lalu tubuhnya mengecil dan menghilang perlahan. Aku dan istriku terduduk lemas. Tapi dalam hati, aku sadar, serangan ini belum berakhir. Mereka akan datang lagi, mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku harus bersiap. Suasana hening menyelimuti malam itu. Setelah suara jeritan dan bisikan gaib tiba-tiba lenyap, digantikan hanya oleh desir angin yang menyapu pepohonan. Jajang terkulai lemah di serambi musola kecil itu. Keringat membasahi wajahnya, sementara mulutnya bergetar melafalkan doa yang masih tersisa. Pak RT dan beberapa warga bergegas mendekat. Mereka mendapati Jajang tersenyum tipis meski wajahnya pucat. Alhamdulillah, dia pergi, bisiknya lirih. Seolah yakin bahwa sosok gaib yang selama ini mengganggu akhirnya tak lagi memiliki kuasa. Namun malam itu belum sepenuhnya tenang. Dari kejauhan, terdengar tangisan samar seorang perempuan. Tangis yang menyayat hati, namun semakin lama semakin menjauh, hingga akhirnya hilang ditelan kegelapan. Semua orang saling pandang, merasakan kelegaan yang bercampur dengan rasa syukur. Beberapa hari kemudian, suasana desa mulai kembali normal. Tidak ada lagi kejadian aneh di rumah Jajang. Lampu-lampu minyak yang sebelumnya sering padam tiba-tiba kini menyala stabil. Hewan-hewan peliharaan yang dulu sering resah kini kembali jinak. Pak RT mengajak seluruh warga berkumpul di musola untuk mengadakan doa bersama. Gangguan ini adalah ujian untuk kita semua. Jangan sampai rasa iri, dengki, atau tuduhan tanpa dasar menjadi pintu masuk bagi kejahatan yang lebih besar. Ucapnya penuh makna. Jajang yang duduk di barisan depan menunduk hikmat. Meski tubuhnya masih lemah, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia kini sadar, bukan kekuatannya sendiri yang menyelamatkan, melainkan doa dan kesabaran yang akhirnya menjadi benteng. Sejak malam itu, musola desa tak pernah sepi. Warga lebih rajin berjamaah, lebih sering membaca doa, dan saling menjaga satu sama lain. Bahkan anak-anak yang dulu suka bermain hingga larut kini tak berani lagi keluar malam tanpa ditemani orang tua. Di sebuah sudut desa, seorang tetua berbisik lirih. Kadang gangguan gaib datang bukan untuk menakutkan, tapi untuk mengingatkan, agar kita kembali mendekat padanya. Jajang menatap langit malam dari beranda rumahnya. Bintang-bintang bertaburan, angin berhembus lembut, seolah memberi salam damai. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Kini ia tahu, ketenangan sejati hanya hadir saat hati dipenuhi doa.